Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi membaca berita kali ini adalah terkait dengan peluncuran dokumen laporan ya, yang memang tiap tahun dilakukan oleh Bank Indonesia. Judulnya Laporan Perekonomian Indonesia 2024 yang sudah terjadi ya. Nah, kalau kita ketik di mesin pencarian itu banyak berita hari ini. Bahkan sebagian besar menaruhnya dalam YouTube, kanal YouTube masing-masing. Lalu ada pemberitaan oleh bisnis.com 8 jam yang lalu, Liputan 6, Tempo, Antara, dan lain sebagainya. Nah, umumnya yang digarisbawahi dari laporan para jurnalis itu adalah pidatonya Gubernur Bank Indonesia ya. Saya belum melihat di antara laporan itu yang membaca dokumennya, tapi kita coba tunggu besok-besok, dan mungkin juga siaran ini bisa mendorong ya untuk tidak hanya menyampaikan apa yang dipidatokan atau dipaparkan oleh Gubernur Bank Indonesia, tapi dokumennya itu sendiri itu buku ya, tiap tahun memang begitu. Nah, kita ambil Tempo ya. Tempo tanggal 22 Januari 2025 jam 4:30 sore tadi membuat judul Proyeksi Gubernur BI soal perekonomian di 2025. Nah, titik 2, pertumbuhan ekonomi 5,5%, inflasi maksimal 2,5%. Nah, saya bacakan ya. Gubernur Bank Indonesia, Ferry Warjio, optimis perekonomian nasional pada tahun ini akan lebih baik ketimbang tahun 2024. Disebut tahun ini karena ini memang dinyatakan tadi ya. Nah, dikutip langsung pernyataan Pak Ferry, pertumbuhan tahun ini kami perkirakan antara 4,7 sampai 5,5% dan akan naik di tahun depan 4,8 sampai 5,6%. Kata Ferry dalam peluncuran laporan perekonomian Indonesia yang diikuti secara virtual di Jakarta Rabu 22 Januari 2025. Rupanya ini disampaikan memang secara virtual ya, tidak fisik. Nah, bahkan menurut Ferry, pertumbuhan ekonomi akan naik dalam 2 tahun ini dan terus akan naik lebih tinggi ke tahun-tahun depan. Tak hanya pertumbuhan ekonomi, laju inflasi juga diprediksi bakal terkendali di rentang 2,5 plus minus 1%. 2,5 plus minus 1% itu ya berarti 1,5 sampai 3,5 ya gitu. Nilai tukar rupiah akan dijaga stabil supaya ekonomi Indonesia terus tumbuh. Penyaluran kredit didorong bisa tumbuh antara 11 sampai 13%. Kemudian digitalisasi ekonomi Indonesia juga akan berlanjut. Nah, dikutip lagi pernyataan Pak Ferry, kami optimis bahwa Indonesia bersatu, bersinergi. Tidak hanya stabil, tapi juga tumbuh lebih tinggi di tengah gejolak global dan geopolitik yang terus berlanjut. Kita tetap waspada terhadap berbagai gejolak global, tapi kita harus membangun optimisme untuk bersama kita maju ke depan. Ke depan, kata Ferry, arah kebijakan Bank Indonesia terus diarahkan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Nah, saya sedikit komentari ya, ini kata-kata stabilitas dan pertumbuhan ekonomi ini berulang-ulang ya, tidak hanya pada kesempatan ini, pada kesempatan beberapa bulan terakhir selalu begitu pernyataan Bank Indonesia. Nah, bahkan ini Tempo di luar pidato tadi menulis lagi, ini pada rapat Dewan Gubernur RDG yang tiap bulan ya, Januari 2025, BI menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Langkah ini diambil karena Bank Sentral yakin inflasi rendah dan BI perlu ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Ferry juga menekankan komitmen BI untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nah, ada kata stabilitas ini dengan garis bawah pada nilai tukar rupiah ya. BI juga terus meningkatkan likuiditas bagi perbankan untuk menyalurkan kredit, termasuk kebijakan insentif yang disebut dengan kebijakan insentif likuiditas makro prudensial, KLM ya singkatannya, ke sektor-sektor prioritas. Itu 295 triliun, kata Ferry ini, sudah disalurkan pada perbankan untuk sektor-sektor prioritas. Nah, tak hanya itu, menurut Ferry, BI juga terus mendorong digitalisasi di bidang ekonomi keuangan, mikro maupun juga untuk transaksi keuangan pemerintah serta kebijakan-kebijakan lainnya.
Nah, tulisan ini ditutup dengan pernyataan Perry, moneternya pro stability and growth. Jadi pro stability and growth. Tapi makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar, UMKM, inklusi adalah pro growth, pro pertumbuhan, ujar Perry. Nah, arah kami, kebijakan Indonesia adalah bagaimana memperkuat stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, kalau saya komentari ya berita ini memang sepenuhnya mengutip pernyataan Bank Indonesia. Tempo mungkin kan ini masih straight news, nanti besok-besok biasanya Tempo akan menggali hal lain ya dari laporan ini. Kalau pernyataan ini kita baca ya sebagaimana yang sudah-sudah, hampir selalu begitu. Bank Indonesia mengatakan optimis, keadaan baik dan terus membaik. Bank Indonesia akan mengarahkan pro stabilitas, pro pertumbuhan, kemudian memprioritaskan UMKM, lalu ada pendalaman pasar, mengawasi sistem pembayaran, ya seperti itu memang tugasnya Bank Indonesia ya. Nah, lalu kita melihat misalnya dari berita bisnis.com ya, judulnya BI tetap optimis ekonomi RI menguat meski pangkas proyeksi 2025 dan 2026. Ini juga tanggal 20 Januari tapi beberapa jam sebelum Tempo tadi. Nah, ini judulnya ini dijelaskan di sini. Paragraf pertama sama dengan tadi, mengutip Gubernur Bank Indonesia, tetap optimis terhadap ekonomi Indonesia meningkat, tapi meski pihaknya melakukan revisi ke bawah terhadap proyeksi ekonomi tanah air untuk periode 2025 dan 2026. Jadi tetap menyatakan optimis mencapai kinerja yang lebih baik dari 2024. Ini cukup mengherankan ya, ini ada kutipan dari bisnis ya. Tadi sebetulnya Tempo juga secara sekilas menyebut. Jadi perkiraan pertumbuhan ekonomi 2025 itu menurut BI itu 4,7 sampai 5,5 ya. Jadi rentangnya jauh tuh. Nah, padahal dalam pertemuan tahunan BI beberapa bulan sebelumnya menyebutnya 4,8 sampai 5,6. Jadi turun ya. Jadi nggak tahu juga nih bagaimana menyebutnya meningkat itu ya. Padahal proyeksinya diturunkan. Nah, begitu juga 2026 juga turun dari 4,9 sampai 5,7 menjadi 4,8 sampai 5,6%. Ini bagus ini si bisnis menyebut itu berarti titik tengah dari rentang itu 5,3 menjadi 5,2. Yang tadi menjadi 5,1 yang 2025 ya. Baik, tadi saya sudah katakan banyak laporannya, tapi saya perlu menunjukkan ada laporan lengkapnya, bisa diunduh ya. Ini judulnya terlihat, itu sinergi memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional. Ini dokumennya ya. Tadi jurnalis baru mengutip pernyataan paparan gubernur, bukan dokumennya. Dokumennya sudah diunggah oleh BI. Ini 280 halaman, itu kita bisa melihat. Nah, lalu saya perlihatkan juga di bagian kalau kita mau mengunduh, kita bisa mau mengunduh full laporan, tapi bisa juga mengunduh per bab ya. Saya ingin tunjukkan per babnya ini untuk memperlihatkan cara berpikirnya atau sistematika dari laporan itu. Nah, yang pertama tinjauan umum ya, lalu bab 1 kinerja dan prospek ekonomi global. Itu bab satunya laporan nih. Dengan titik 2, pertumbuhan melambat, ketidakpastian tinggi. Jadi sebelum kita membaca pun kita sudah melihat pesan dari judul ini. Di bab 1 ini untuk memperlihatkan kinerja dan prospek ekonomi global yang melambat dan ketidakpastian semakin tinggi. Ini sebenarnya sejalan dengan beberapa laporan yang keluar di baru-baru ini ya. Laporan Bank Dunia juga baru keluar, IMF juga sudah memberi pernyataan, belum lagi lembaga-lembaga lain. Nah, bab kedua itu kinerja dan prospek ekonomi nasional. Titik 2, stabilitas tetap terjaga, pertumbuhan meningkat. Logikanya kelihatan ya, meskipun prospek ekonomi global itu melambat, ada ketidakpastian tinggi di dalamnya. Nanti kalau kita baca ada berbagai hal ya, soal Trump, soal geopolitik, soal terfragmentasinya perdagangan dan seterusnya. Tetapi di bab 2-nya ditampakkan bahwa kinerja dan prospek ekonomi nasional itu tetap bagus, stabilitas akan tetap terjaga, pertumbuhan meningkat. Nah, di bab 3-nya menjelaskan tentang bauran kebijakan Bank Indonesia 2024. Itu dikatakan
menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Nah, tadi sama dengan pidato tadi. Jadi selain dia menjaga stabilitas, dan itu berarti tujuan Bank Indonesia itu adalah terutama adalah menjaga inflasi dan nilai tukar rupiah ya. Dalam beberapa kesempatan ini dianggap sama, karena inflasi itu adalah harga barang atau harga nilai tukar. Tapi belakangan ini cenderung dijelaskan secara dua sisi ya, barang dan nilai tukar itu mau dijaga. Tetapi pada saat yang bersamaan, meskipun bukan mandat dia secara undang-undang, mandatnya kan tadi saja inflasi dan nilai tukar. Tapi Bank Indonesia ini mulai sering mengumumkakan bahwa kebijakan dia juga dalam rangka mendukung pertumbuhan berkelanjutan, berarti kan ke sektor real. Nah, bab 4, sinergi bauran kebijakan transformasi ekonomi nasional. Ini memperkuat yang 3 tadi, tetapi ketika disebut sinergi, kalau kita baca dokumennya itu menyangkut sinergi dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kebijakan-kebijakan lainnya di sektor real. Lalu bab 5, ini konklusi arah bauran kebijakan Bank Indonesia itu seperti apa ke depan. Sedangkan bab 6 ini soal tambahan. Ya, ini yang biasanya berubah-ubah ya tiap tahun. Ini tekanannya adalah soal pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing. Yang bab 7-nya juga soal digital ya, BSPI 2020 itu roadmap ya untuk digital. Lalu ada lampiran yang berisi tabel maupun SK-SK dan sebagainya. Itu bab-babnya, laporannya sendiri terdiri dari 280 halaman. Tadi pesan-pesan pokoknya sudah diberitakan tadi seperti yang dikatakan oleh Gubernur Bank Indonesia dikutip. Lalu kalau kita lihat di bab 1-nya yang merupakan tinjauan umumnya itu saya tertarik dengan infografisnya nih biar ditampakkan ya. Jadi infografis ini mencerminkan seluruh paparan itu, tantangan global, prospek domestik, lalu 5 aspek respon bauran. Jadi yang telah dan masih akan dilakukan oleh Bank Indonesia dan seterusnya. Saya tutup dengan bahwa saya puji ya Bank Indonesia ini sama Kementerian Keuangan juga selalu menarasikan ekonomi baik-baik saja dan akan lebih baik di waktu mendatang. Jadi menurut saya kelemahan mendasar dari otoritas ekonomi kita adalah tidak memberikan porsi yang memadai untuk menyampaikan soal risiko. Tentu harus optimis otoritas, tentu harus persuasi. Tetapi jika tidak terlihat sama sekali di dokumen-dokumen resmi seperti ini faktor risiko, maka menurut saya ini kita justru makin rentan ya. Dan jangan lupa para pelaku pasar yang besar itu tidak bodoh ya. Mereka pasti punya tenaga ahli, analis yang sangat tajam ya. Dan jadi kelihatan kalau narasinya ini rata-rata dilebihkannya terlalu banyak orang, itu jelas prospeknya turun dibilang meningkat, misalnya seperti itu kan. Dan kalau kita baca, saya kebetulan belum selesai, tapi tadi saya sudah baca cepat laporan ini, ya penekanan pada masalah ketidakpastian dan ekonomi global yang berprospek memburuk, itu tidak dielaborasi, seolah-olah kayak apapun dunia, Indonesia akan masih tetap bertahan dan makin maju. Kalau benar demikian, sangat baik sekali. Tapi saya izinkan sebagai ekonom agak khawatir jika otoritas ekonomi tidak berani menyampaikan beberapa risiko secara pas ya kepada publik, supaya kita semua bisa ikut memitigasi apa yang mungkin terjadi.